Assalamualaikum sobat semuanya, selamat pagi. Kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki mesin cuci yang rusak motornya atau kapasitornya ya. Terutama nanti intinya adalah cara menguji motor dan kapasitor apakah masih bagus atau sudah rusak tanpa alat uji ya. Artinya tanpa tester. Kalau kita punya alat uji multi tester gampang ya, tinggal dicolok ke multi tester akan ketahuan apakah kapasitor atau motor ini masih berfungsi atau tidak. Kali ini saya akan berbagi cara menguji tanpa alat, cukup dicolokkan ke listrik nanti ya. Semoga ini berguna buat sobat semua yang tidak punya alat uji, tidak punya tester ya. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan cara kerja motor dan kapasitor dari mesin cuci ini ya. Tanpa diagram ini adalah diagram motor dan kapasitor ya. Bagian tengahnya adalah rotor ya, itu adalah bagian tengah yang berputar. Ini adalah inti dari motor mesin cuci. Kemudian kiri kanan ada kumparan ya, L1 dan L2. Ini kumparan ini berbeda fase, dimana kalau L1 nanti akan berputar ke kiri, sebaliknya yang L2 itu akan ke kanan ya. Jadi satunya ke kiri, satunya ke kanan. Jadi mesin cuci kan bolak-balik putarnya kiri kanan begitu ya. Nah, bagian bawah itu adalah kapasitor. Kapasitor ini adalah nanti berfungsi sebagai penyimpan arus ya, ketika untuk tarikan pertama, tek gitu ya. Nah, bagian paling kiri ini ada switch yang menghubungkan 3 kabel ya. Saya kasih simbol angka 0 itu adalah ke massa atau ke salah satu kabel PLN. Yang 2 itu adalah ke putar ke kiri ya, terhubung dengan kumparan L1, jadi nanti akan mutar ke kiri, sehingga yang switch yang kedua adalah kebalikannya, terhubung dengan L2 yaitu mutar ke kanan. Jadi mesin cuci ini ada switchnya atau timernya itu berpindah-pindah ya, dalam periode tertentu mutar ke kiri dan ke kanan. Jadi terhubung ke satu, kemudian kedua, jadi bolak-balik begitu ya. Nah, yang kanan bawah ini adalah contoh ya, contoh wujudnya motor ya, seperti ini ya. Yang kanan ini, yang atas ini motor, kemudian bawahnya yang kecil ini adalah kapasitornya. Nah, berikutnya akan saya praktekkan cara mengujinya. Sobat semuanya, tampak di depan saya ini ya, mesin cuci yang rusak ya. Ini saya lagi betulin mesin cuci, mau mengganti motor ya, motor washingnya yang rusak ya. Nah, tampak di depan saya ini ada 2 motor ya. Yang sebelah kanan ini motor yang rusak. Kemudian yang kanan ini yang kanan tadi ya rusak, yang kiri ini yang baru ya. Ini adalah kapasitor. Nah, sebelumnya seperti yang saya bahas tadi, saya akan berbagi ya cara melakukan pengujian ya, atau mengetes kondisi motor sekaligus kapasitor ya, apakah masih berfungsi dengan bagus atau sudah rusak ya. Nah, seperti yang diagram saya ulas tadi ya, kondisi motor yang masih bagus harusnya ketika dicolokkan ke listrik dengan bantuan kapasitor langsung bisa putar normal. Nah, sekali lagi saya akan mencoba berbagi menguji tanpa alat tester ya. Nah, kalau dengan tester sederhana ya, dihubungkan ya kabelnya dengan tester ke skala ohm. Kalau jarum bergerak berarti kumparan masih bagus. Kalau jarumnya tidak bergerak putus ya. Tapi kelemahannya tester biasanya itu kalau putus sama sekali itu bisa mendeteksi, tapi kalau kumparan itu sudah lemah artinya masih terhubung tetapi ada kabel yang lemah ya, mungkin pernah panas atau terhubung tapi terhubungnya itu nyaris putus itu ya. Nah, itu nggak ada terdeteksi, jarum bergerak aja padahal itu sudah nyaris putus. Nah, sekali lagi saya akan mencoba mengetes dengan cara yang sederhana. Ini mungkin berguna bagi sobat semua yang tidak punya multitester ya. Jadi cukup dengan colokan ke listrik.
nanti ya kita akan bisa menentukan apakah motor siklus kapasitor ini masih berfungsi dengan normal. Intinya begini, kalau kapasitor kita pasang di motor, kemudian dua-duanya kita coba. Nah kan ada dua kumparan tuh, kiri dan kanan ya. Muternya kan kiri kanan bolak-balik gitu kalau mesin cuci. Dua-duanya langsung muter normal, itu masih bagus. Kalau dua-duanya bisa muter tetapi harus dibantu pakai tangan dulu ya di awal-awal. Nah berarti yang rusak kapasitornya, kapasitor sudah lemah, harus diganti. Kalau salah satu yang muter ya, bisa ke kanan aja atau kiri aja, dibantu pakai, misalkan dicolokkan nggak muter tapi dibantu pakai tangan muter, tapi muternya salah satu saja, ke kiri saja atau ke kanan saja. Nah berarti yang putus adalah kumparannya, kumparan kiri atau kanan yang putus ya. Kalau dua-duanya nggak muter ya berarti dua-duanya putus ya. Intinya kalau hanya kapasitor yang lemah itu masih bisa muter dengan normal, tapi di awal-awal harus dibantu dengan putaran tangan manual gitu ya. Nah baik, ini saya akan coba dulu mengetes motor yang baru. Sebelumnya sobat semuanya harus ingat, jangan pernah mencoba tanpa kapasitor ya. Ini berbahaya karena apa? Kapasitor ini fungsinya adalah untuk tarikan pertama, tek, muter gitu. Kalau tanpa kapasitor, biasanya ketika colokan ke listrik, itu dia nggak muter dulu ya, tapi hanya dengung gitu aja. Nah, itu nanti bisa panas ya. Karena strom masuk, arus listrik masuk, tetapi rotor tidak muter. Artinya apa? Nanti energi akan tidak, energi listrik yang harusnya berpindah ke energi gerak atau putar, dia akan hanya berubah menjadi energi panas. Sehingga motor jadi panas, nah kabel bisa putus, kumparan bisa putus. Jadi untuk mengetes wajib ya dihubungkan dengan kapasitor dulu. Nah sebelumnya sobat semuanya kalau beli motor baru biasanya standarnya seperti ini ya kabelnya, biru, merah, kuning ya. Ada juga yang ini hitam ya, mungkin beda-beda. Tapi biasanya kalau yang kuning sama merah, atau biasanya ada juga merah muda, ini ke kapasitor ya, merah sama kuning kapasitor, yang biru ini ke masa, artinya salah satu langsung dihubungkan ke salah satu kabel PLN. Nah sebelumnya seperti yang saya katakan tadi, dihubungkan dengan kapasitor dulu ya. Ini kapasitor ini kalau mau mencoba, ini kebetulan bawaan pabrik ya, dari mesin cuci asli. Kalau kita nggak punya bawaan pabrik, bisa beli kapasitor tersendiri. Ukurannya kalau untuk yang mencuci ya, washing ini harus di atas 8 mikrofarad ya, lebih besar lebih bagus. Ini satuannya 10,5 mikrofarad. Nah kita hubungkan dulu. Ini kabel merah ke merah, kuning ke kuning, bisa bolak-balik ya, nggak masalah. Karena ini kapasitor non polar ya kalau ini, jadi bisa bolak-balik. Intinya udah terhubung dengan kapasitor semuanya. Nah kemudian kabel biru ini ke masa, salah satu listrik PLN. Nah kita akan coba ya satu persatu. Pertama yang kuning dulu deh, kuning dulu, masa ke kuning. Oh ya, nanti ini harus dua-duanya kalau bagus harus menunjukkan putaran yang berlawanan ya, artinya yang satu ke kanan satu ke kiri gitu ya, karena dua kumparan ini yang ditandai dengan kabel merah dan kuning ini dirancang untuk fase yang berbeda, Kita tes, colokan ke listrik ya, nyalakan. Oh iya, tadi sebelumnya sengaja saya kasih apa, kertas ya ujung ini, biar putarannya ketahuan nih. Saya tempeli kertas yang di ujung rotor ini. Nah muter ya, normal ya. Ini muternya ke kiri ya. Nah muter ke arah maaf, ke kanan muternya. Ini yang kuning. Nah kita tes yang merah. Merah harusnya muternya ke kiri ya.
berlawanan arah. Ini terhubung dengan kabel yang merah. Kita tes. Nah, muter ya, berlawanan arah. Kalau tadi ke kanan, ini ke kiri ya. Nah, berlawanan. Nah, jadi ini normal ya. Putaran harus berkebalikannya. Jadi mesin cuci itu bisa harus kanan kiri gitu. Dan harus langsung muter tanpa dibantu dengan tangan. Berarti ini tadi langsung muter normal. Artinya kapasitor masih bagus ya, masih normal. Kalau kapasitor lemah, pertama itu biasanya nggak bisa muter, harus bantu dengan tangan gitu. Itu kapasitor lemah. Kalau ini tadi masih bagus. Ini mesin yang masih bagus. Nah, sekarang saya akan mengetes mesin yang rusak ya, yang satu ini, yang sebelah kanan ini. Oke, ini udah bagus, masih bagus. Giliran saya akan coba mesin yang ini rusak ya. Sobat semuanya, sebelumnya dari tanda fisiknya ketahuan ya kalau mesin nggak bagus. Kalau mesin yang bagus tuh putarannya ringan ya. Nah, diputar ini masih bisa ya, ringan ini. Nah, diputar pakai tangan ini, muter dengan sempurna. Nah, beda dengan yang ini ya. Ini rusak, berat putarnya. Nah, tidak bisa muter ya. Hanya muter. Kalau dibantu muter, begitu dilepas nggak muter ya. Berat putarannya. Jadi ciri fisik sudah ketahuan. Nah, untuk meyakinkannya kita tes dengan listrik ya. Oke, seperti tadi kita hubungkan dengan kapasitor dulu ya. Ini kita lepas. Kapasitor, kabel kuning dan merah ini ke kapasitor ya. Hubungan kapasitor dulu. Yang biru ini ke massa listrik. Nah, kita akan coba tes salah satu kabel yang kuning atau merah. Kuning dulu ini, kuning dulu. Kuning dulu. Colokin ke listrik. Nah, ada suara yang ngeng gitu, tapi nggak muter. Coba kita bantu pakai tangan. Nah, dibantu pakai tangan baru muter ya. Ini muter ke kanan. Oke. Nah, kemudian kita cek kabel satunya lagi. Ini indikasinya kalau dibantu pakai tangan muter, salah satu kabel yang kiri putus atau kapasitor lemah. Nah, kita tes yang merah ya. Ini yang kuning. Sekarang yang dihubungkan dengan yang merah. Merah ini putaran ke kiri ya. Jadi kabel kuning dan merah ini fungsinya dua ya, sekaligus sebagai memutar, memberikan arus ke rotor, memutar kiri atau kanan, sekaligus ke kapasitor. Colokan. Nah, tidak muter ya, dan nggak ada bunyi ngeng, itu nggak ada ya. Kita bantu coba pakai tangan. Tetap tidak bisa muter ya. Nah, berarti fix ya, yang kabel merah putaran ke kiri ini putus ya. Kalau misalkan tidak putus, berarti dua-duanya bisa muter meskipun dibantu pakai tangan. Artinya kalau dua-duanya bisa muter meskipun dibantu pakai tangan, kumparan masih normal, yang lemah adalah kapasitor. Nah, kalau ini hanya salah satu yang bisa muter meskipun dibantu pakai tangan ya, satunya sama sekali tidak bereaksi, tidak muter meskipun dibantu pakai tangan begini, artinya salah satu kabel ini putus. Sedangkan kapasitor masih bagus ya dengan pengetesan pertama tadi. Demikian sobat semuanya cara mengetes
kondisi motor ya, apakah masih bagus atau sudah rusak, sekaligus kondisi kapasitor apakah masih bagus atau sudah lemah, dengan cara sederhana ya, langsung dicolokkan ke listrik tanpa alat tester. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.